Oke, kita lanjutkan. Nah, kita sampai di sini tadi. Lihat, ada satu balok sederhana di atas dua tumpuan dengan beban merata Q. Lalu kita transformasikan menjadi balok konjugasi dengan beban merata itu berupa diagram momen per EI yang dihasilkan dari pembebanan pada balok yang real. Nah, apabila diagram MI di balok nyata bernilai positif, maka beban dari di balok konjugasinya itu ke atas. Demikian pula sebaliknya. Jadi kalau momennya kalian dapatkan momennya di balok nyata itu positif, maka di sini jadinya negatif. Ya. Oke, nah ini aturannya. Selain tadi menerapkan beban, momen menjadi beban, aturannya seperti ini. Kalau perletakannya di balok nyata itu sendi, ya, maka di sini pun tetap sendi. Ya. Kalau roll dia tetap roll. Kalau perletakannya jepit, maka dia di balok konjugasi dia jadi bebas. Nah, sedangkan kalau di balok nyatanya dia bebas, tidak terjepit, atau tidak ada perletakan, di balok konjugasinya dia menjadi jepit. Seperti itu. Kalau misalnya ada sendi atau roll di bagian dalam dari batang, maka dia jadikan sendi interior seperti ini. Kalau ada sendi di dalam batang, dia jadinya roll. Misalnya ini. Ini realnya di balok nyatanya ada sendi, sendi. Maka di balok konjugasi juga sama, tetap sendi, sendi. Karena dia menggunakan aturan ini. Ya. Lalu di sini ada jepit, lalu di sini bebas. Ya. Maka untuk balok konjugasinya yang jepit jadi bebas, yang bebas jadi jepit. Nah, kalau misalnya kalian punya seperti ini, ada sendi, ada roll, lalu ada yang terletak tidak dijepit, maka balok konjugasi jadinya begini. Sendi tetap sendi, ya. Roll di bagian dalam itu jadinya sendi, sendi dalam. Lalu jepit dia jadi bebas, dia jadinya. Oke. Lalu misalnya kalian punya di sini untuk di balok nyatanya itu ada jepit, lalu ada sendi dalam, dan ada sendi, maka di sini jepit menjadi bebas. Kita gunakan yang ini. Yes. Sendi dalam jadinya roll, yang ini. Dan sendi yang ini tetap sendi. Ada dua aturan yang kita gunakan untuk metode balok konjugasi. Yang pertama, diagram momen akan pada balok nyata akan menjadi beban pada balok konjugasi. Jadi kalau misalnya momennya positif, maka arah bebannya ke atas. Ya. Lalu yang kedua, perletakan. Untuk perletakan kita mengikuti ini. Kita lihat contohnya. Kita punya
Biasanya dia tertutup videonya. Oke, kita punya balok cantilever seperti gambar. Ada beban 27 kN, lalu ada momen di titik C sebesar 30 kN. Jaraknya 5 dari A ke B, lalu B ke C 5. Nilai E-nya 200 GPa, lalu inersianya 400 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4. Kita diminta menggunakan metode balok konjugasi untuk menghitung sudut rotasi dan lendutan di titik C. Ya, di sini. Langkah pertama kita hitung reaksi dan kita buatkan diagram. Jadi langkah pertama tetap kalian harus melakukan sama seperti waktu kalian kuliah statika, ya. Buat diagram momen. Nah, di sini sudah bisa dihitung, ini sudah disampaikan. Di sini ada momen sebesar minus 5 kN, lalu di titik B plus 30, di titik C plus 30. Oke. Nampak kita habis kuatin. Hah? Sesuai alur masuk kan? Masuk. Kita lanjutkan ya. Contoh soal, saya ulang ya. Contoh. Oke, kita punya ini. Kita terlihat. Halo. Terlihat, Pak. Halo. Kita punya balok cantilever. Dia awalnya punya beban di sini sebesar 27 kN. Lalu ada momen di titik C sebesar 30 kN. Setelah dilakukan perhitungan analisis, dia mendapatkan seperti ini, ada gaya
geser di sini, ada gaya lintang sebesar 27 kN dan ada momen minus 105. Jadi kalau digambarkan diagram momennya jadi seperti ini. Nah, kita buat balok konjugasinya. Kalian lihat di sini balok konjugasi di sini karena ini perletakannya jepit. Maka balok konjugasi jadinya bebas dia. Lalu karena di sini dia bebas, maka ini jadinya jepit. Satu. Yang kedua, di sini ada momen positif sebesar 30 kN. Maka dikerjakan di sini. Panjang balok ini dikerjakan sebagai beban sebesar 30 EI. Ya, ini momen, ini kan diagram momennya. Ini diagram momen. Karena di balok konjugasi itu adalah diagram momen per modulus elastisitas dikali inersia penampang, maka di sini jadinya 30 per EI. Lalu di sini jadinya 135 itu dari 30 ini 30 ditambah yang ini 105. Oke. Lalu karena 105-nya negatif, dia panahnya ke bawah. Ini jadinya, kalau ini sendiri 105 per EI. Ya. Langkah kedua. Di langkah pertama, kalian tetap menghitung dulu. Buat diagram momen. Lalu langkah kedua, bentuk balok konjugasinya mengikuti aturan-aturan yang sudah disampaikan di awal. Oke. Setelah itu, kita ingat tadi teorema yang pertama, sudut rotasi pada suatu titik itu sama dengan gaya geser pada titik tersebut. Ya, lihat ini. Sudut rotasi di titik C sama dengan IC. Ya, kalau kalian lihat seperti ini, gaya geser di sini itu didapat dari ini kan beban merata kan, jadi dijadikan beban terpusat. Ini juga merata ya, dijadikan beban terpusat. Gaya geser itu atau D itu sama dengan yang tegak lurus. Jadi jumlah gaya yang tegak lurus suku batang. Hingga dari situ kita bisa dapatkan bahwa IC itu sama dengan setengah minus ya, minus karena arahnya ke bawah yang ini. Setengah kali 135 EI dikali panjangnya ini 5. Kalian masih ingat sekali lagi saya bilang kalau beban ini balok, lalu ada beban merata, ya. Ini panjangnya L,
lalu beban meratanya Q, maka Q besar sama dengan Q kecil dikali L. Ini juga seperti itu. Ini ada di sini 135 per hanya 5, maka Q besar atau beban merata pada pusat ini sebesar setengah kali 135 I kali 5. Di 5 ini panjangnya. Kenapa setengah? Karena ini segitiga. Ya. Dia segitiga, makanya dia setengah. Oke. Ditambah yang ini. Oke, ditambah yang ini. Nah, ditambah ini. Di sini. Ini ada beban merata sebesar 30 EI, maka Q besarnya adalah 30 EI dikali jaraknya 10. Oke. Itu kira-kira ininya apa? Caranya kita menghitung untuk sudut atau sudut rotasinya. Lalu untuk momen kita gunakan teorema kedua tadi. Momen itu atau bukan momen, lendutannya. Lendutan itu sama dengan ini. Lendutan itu sama dengan momen. Ya, kalau kita ditanya lendutan di titik C, itu sama dengan momen E. Momen itu kan adalah gaya dikali jarak. Gaya kali jarak. Nah, di sini gayanya adalah setengah kali 135 EI kali 5 dikali jarak ke titik C. Karena kan kita yang mau kita lihat adalah titik C. Oke. Ya, dapatnya adalah ini. Dia minus karena dia berlawanan jarum jam. Jarak ini adalah 1/3. Ini kan kalau segitiga kita seperti ini. Ya, maka titik beratnya. Nah, jadi ini titik beratnya itu ininya 1/3, ininya 2/3. Maka di sini didainya 2/3 kali 5 sama dengan 10/3 ditambah jarak ininya 5. Ini. Itu momen akibat ini. Lalu ditambah momen ini akibat gaya sebesar 30 EI kali 10. Nah, jadi kita bisa tulis ini 30 EI kali 10. Ini gayanya dikali jarak setengah dari jarak titik berat ke titik C. Sehingga didapatkan lendutannya adalah sebesar. Oke, kita dari hitungan ini kita dapatkan minus 112,5 dibagi EI-nya. Nah, kita dapatkan ini. Jadi
Dengan cara itu kita dapatkan yang pertama sudut rotasi dan yang kedua lendutannya. Nah, itu kalian bisa, misalnya kalau kalian mau menghitung lendutan berapa lendutan di titik B. Ya, tinggal kalian buat seperti kalau sampai titik B, kira-kira Q-nya sini. Ya. Ini seperti apa? Tinggal gunakan rumus ini. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Jadi kalau konjugasi ini kita mencari membuat diagram momennya. Kalau kita masukkan diagram momen dibagi EI ke balok konjugasi atau balok fiktif yang kita buat. Tinggal kita cari gaya geser atau gaya lintang di masing-masing titik itu kita dapatkan sudut rotasi dan momen di titik itu kita dapatkan lanjutannya. Oke, kalian gaya lintang itu dalam disebut gaya geser ya. Disebut dengan gaya aksial. Gaya aksial. Kadang menyebut gaya geser atau gaya aksial, dan sudah harus tahu bahwa itu kalau gaya geser berarti sama dengan gaya lintang. Kalau gaya aksial itu sama dengan gaya normal. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Ada? Baik, kalau tidak ada kita coba lihat contoh kedua. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita punya masih balok cantilever. Lalu ada momen di ujung sebesar 100 kN C. Kita punya dua elemen batang yang inersia penampangnya beda-beda. Kalau yang batang A sampai B, inersia penampangnya itu 500 kali 10 pangkat 6. Lalu untuk batang B ke C itu 200 kali 10 pangkat 6. Jadi bagaimana menghitung inersia penampang? Kalian sudah dapat di mekanika bahannya. Jadi kadang-kadang juga soalnya nanti mungkin kalian belum diketahui inersia penampangnya, tapi yang diketahui adalah dimensi penampangnya. Dari dimensi itu kan kalian bisa menghitung inersia penampang. Ya, jadi misalnya saya soalnya gini, kita batang B itu persegi, lalu ini 20 cm, ini 40 cm. Itu berarti inersia penampang harusnya kalian, karena itu sudah didapat di mata kuliah. Kalian ini analisa struktur 1 ya? Analisa struktur 1. Oh, belum.
Oke, itu nanti akan inersia, bagaimana cara menghitung inersia ini nanti di semester 3. Tidak apa-apa, kalau kalian mau cari tahu bagaimana cara hitungnya, itu ada di Google banyak kok. Hitung momen inersia penampang itu, kalau persegi penampang persegi itu I-nya sama dengan B kali A pangkat 3 kalau tidak salah. Oke. Kita punya inersia penampang yang berbeda. Untuk batang AB itu 500 kali 10 pangkat minus 6 mm persegi. Lalu untuk batang BC 200 kali 10 pangkat 6 mm persegi. E-nya 200 GPa. Kita diminta menghitung sudut rotasi dan lendutan di titik C. Begitu ada biar pakai biar kasih sekolah sedikit jo di sini. Oke. Nah, kita lanjut. Karena besaran momen inersia antar segmen itu tidak sama. Oke. Segmen AB dan BC tidak sama, maka besaran momen inersia di AB dapat dinyatakan sebagai fungsi dari momen inersia di BC. Maksudnya seperti apa? Oke. Momen inersia di AB itu 500 kali 10 pangkat 6. Ya. Lalu di BC itu 200 kali 10 pangkat 6. Maka momen inersia di AB itu sama dengan 2,5 kalinya momen inersia di BC. Jadi 500 bagi 200 kan 2,5 kali. Maka kalau kita punya diagram momennya seperti ini, karena momennya dia bekerja di ujung sama minus 100 kilonewton per meter, maka kita bisa gambarkan balok konjugasinya. Lihat di sini, macam hijau, maka di sini jadinya bebas. Di sini jadinya jepit. Oke. Kalau ini inersia dari BC itu adalah 25 kali, maka 2,5 kali, maka 100 ini kita bagikan dengan 2,5, kita dapatkan 40. Sehingga beban yang bekerja di batang A sampai B itu sebesar 40 E kali I. I di sini adalah inersia BC yang ini. Lalu yang di sini inersia 100 dikali dibagi E kali I BC. Arahnya ke bawah karena momen kita adalah momen negatif. Oke. Nah, setelah itu kita sudah dapatkan konjugasinya. Kita hitung I di titik C, gaya lintang atau gaya geser di titik C itu sama dengan ini. Ini didapat dari mana? Ini didapat dari ini dikali jaraknya ini. Oke,
Lalu kenapa minus? Karena dia ke bawah arahnya. Dikurangi 100 EI BC dikali 2. Ya, lendutannya sebesar ini. Minus 9 kali 10 pangkat minus 3 radian. Momen adalah gaya dikali jarak. Gaya dikali jarak, maka gaya ini kita kalikan jarak ke titik C, ini jadinya di 2, di 2. Sini dikali 4. Karena gaya yang bekerja di sini bekerja pada titik beratnya di setengah bentangan. Oke, lalu yang ini jadinya 100 EIWC dikali 2. 2 adalah jarak ini atau lebar penampang ini dikali jaraknya setengah ke sini. Didapatkan ini minus 0,21 meter. Di sini terjadi lendutan sebesar minus 0,021. Itu kira-kira bagaimana kita menggunakan metode balok konjugasi untuk menghitung konjugasi dan rangkuman dari semua, ya, rangkuman dari tiga metode ini. Yang pertama, bahwa ketiga metode ini memang digunakan untuk menghitung sudut rotasi dan lendutan pada balok. Dan harusnya, kalaupun kita menggunakan tiga metode ini, pasti hasilnya sama. Metode integrasi itu dimulai dengan kita membuat persamaan momen. Dan kita menyusun persamaan momen, lalu kita substitusikan persamaan momen ke persamaan hubungan lendutan dan momen lentur. Ya. Lalu integrasi pertamanya kita gunakan untuk menghitung rotasi, dan integrasi kedua kita gunakan untuk menghitung lendutan. Itu tahapannya. Lalu kalau untuk metode luas momen, menggunakan diagram momen per EI, momen per elastisitas kali inersia penampang. Lalu sudut rotasi itu adalah jumlah dari luasan setiap pias pada diagram M per EI. Sedangkan lendutan adalah jumlah dari luas setiap pias dikali jarak ke titik berat. Jarak titik berat ke titik referensi. Untuk metode balok konjugasi masih sama, kita gunakan diagram momen per EI, lalu kita buatkan balok konjugasinya atau balok fiktifnya sesuai dengan aturan tadi. Diagram momen itu menjadi beban di balok konjugasi. Kalau momennya positif, bebannya ke atas. Kalau momennya negatif, bebannya ke bawah. Lalu aturan yang kedua adalah perletakannya kita sesuaikan. Oke. Lalu kita hitung rotasi. Rotasi kita gunakan teorema 1. Sudut rotasi itu sama dengan gaya gesernya. Lalu lendutan kita gunakan teorema 2. Itu sudut rotasi lendutan sama dengan M. Itu
rangkuman kuliah kita dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga untuk menghitung lanjutan dari balok. Ada pertanyaan? Teman-teman, ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Jelas, Pak. Materi tentang lanjutan balok selesai ya. Selesai. Ini tugas kalian. Kita punya balok seperti ini. Saya belum masukkan bebannya sebentar. Bebannya, saya masukkan bebannya dulu ya. Oke. Ya, tugas kalian, kita punya balok sederhana di atas dua peletakan. Ada dua beban. Beban yang pertama 8 kN bekerja di tengah bentangan antara A dan B. Lalu di titik C ada beban sebesar 4 kN. Jaraknya sama 33. Kita diminta menghitung sudut rotasi dan lanjutan di titik C. Nilainya 20 dpa dan inersianya 70 kali 10 pangkat 6. Nah, di inersianya itu 70 kali 10 pangkat 6. Kalian hitung menggunakan 3 MT ini. Ya, ini modal kalian untuk harus hasilnya pasti sama. Jadi ingat integrasi ganda kita tetap. Jadi langkahnya sama. Gabungan antara materi sekarang dan materi waktu statika. Menghitung peletakan, lalu menghitung momen, lalu buat diagram momennya. Oke, saya ini dikerjakan masing-masing ya, jadi tidak berkelompok. Kerjakan masing-masing, dikumpulkan tanggal 12 April sebelum kita meet. Ya, silakan teman-teman kerjakan. Yang masih belum paham silakan berkelompok dengan yang paham supaya nanti meet kalian bisa mengerjakan dengan baik. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang tugas ini? Nanti saya kirimkan materinya ya dan rekaman. Baik, kalau tidak ada kuliah kita untuk hari ini sampai di sini, dan juga untuk materi tentang balok ya, lanjutan balok. Setelah itu tanggal 19 kita akan mulai masuk dengan struktur langkah batang. Kita akan masuk struktur langkah batang.
Kalau untuk struktur Akawatan, saya akan mulai dari awal. Dari bagaimana mencari reaksi, mencari gaya-gayanya, dan kita lanjutkan dengan menghitung lanjutannya. Oke. Teman-teman, ini tugas kalian sudah berapa ya? Ini sudah tugas keberapa ini? Ketiga, Pak. Ketiga, Pak. Oke. Tugas pertama yang terjemahan itu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Tugas kedua yang metode integrasi ya. Iya. Baik, Pak. Iya, Pak. Nah, tugas yang ketiga. Nah, tugas itu kalian tugas pertama, tugas kedua kan dikerjakan berkelompok kan? Iya, Pak. Nah, tetap jadi semua tugas itu selain tetap nanti kalian akan mengirim setiap tugasnya ke email, tetapi hardnya tetap kalian simpan. Nanti akan dikumpulkan jadi satu, jadi semua tugas akan dijilid jadi satu masing-masing dan dikumpulkan pada saat UAS. UAS nanti itu kan saya sudah di Kupang. Saya di Kupang awal Juli saya sudah ada di Kupang. Kemudian kita masih ketemu beberapa kali pertemuan sebelum kita UAS. UAS itu mungkin kita akan offline dan di situ nanti teman-teman akan mengumpulkan tugas. Jadi tugas 1 sampai nanti kuliah terakhir tugasnya ada berapa banyak, semua dikumpulkan dan dijilid di cover yang baik. Tugas yang sudah dikerjakan berkelompok di fotokopi untuk lengkap sesuai dengan ya. Paham ya, teman-teman? Halo. Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mohon dihidupkan kameranya. Mas, sudah. Baru semester 2 kok kalian sudah kusut semua ya? Susah ya kuliahnya di sipil. Oke, sebentar untuk yang kedua. Baik, terima kasih ya teman-teman. Kita sudah bertemu sampai 4 kali. Ya mudah-mudahan setelah ini kita bisa bertemu sampai beberapa kali. Terima kasih, Pak. Oke.